Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di pagi hari Kamis ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapa nama Al-Imam An-Nawawi? Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Ya, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Ya, An-Nawawi itu nisbat ke kampung yang bernama Nawah. Ya, kayak misalnya kampungnya bernama Nawa misalnya. Maka dia nisbatnya An-Nawawi seperti itu, atau nisbat ke suku Sunda maka dia As-Sundawi seperti itu, ya. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang ke-27, hadis yang diberi judul dengan Al-Bir wal Itsm, kebaikan dan dosa. Nah, Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Nawas ibn Sam'an, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Allahumma amin. Nah, di sini doa untuk para sahabat agar termasuk yang diridhai oleh Allah, bentuk pengamalan ayat ke-100 di surat At-Taubah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang terdahulu dan pertama-tama dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi ada sebagian sahabat yang jelas direkomendasi tazkiyah dari Nabi surga, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada 10 ya, yang dikenal mereka itu penghuni surga, ya. Nah, apakah yang sudah jelas surga itu ada cuma 10 saja? Nah, Abu Emir, sahabat Nabi yang jelas penghuni surga hanya 10? Siapa lagi?
Ada. Ya Kang Iqbal, para syuhada Uhud. Terus siapa lagi? Badar, ya, syuhada Uhud yang terkenalnya. Terus Bilal, betul Bilal, istri Nabi Aisyah, istri Nabi Khadijah, ya, cucu beliau Hasan dan Hussein. Baik. Kenapa kok yang dikenal hanya 10? Al-Asyarah al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 yang dipastikan surga. Kenapa Pak? Ada hadis, semuanya ada hadisnya. Semua ada hadisnya. Langsung semuanya langsung, nggak ada yang pakai perantara, langsung semuanya juga. Maksudnya apa? 10 orang terbaik. Enggak, maksudnya bukan itu sebabnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan 10 sahabat tersebut dalam satu waktu, dalam satu hadis. Ya, sedangkan yang lain terpisah-pisah. Thabit ibn Qais fil Jannah, Abdullah ibn Salam, ya, juga pendeta Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian seorang wanita yang suka membersihkan masjid. Ya, jadi banyak sebenarnya yang dipastikan surga, ya, dan lebih banyak lagi yang tidak ada tazkiyah dari Nabi langsung, tidak ada rekomendasi langsung di surga. Nah, mereka sahabat-sahabat tersebut yang tidak ada hadis jelas ucapan dari Nabi engkau di surga atau dia di surga, ya, nah kita doakan ini radhiyallahu anhu. Tadi Anda bilang wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mudah-mudahan Allah ridha kepada mereka. Jadi sekalipun ya secara umum semua sahabat Nabi di surga dan mereka adalah muslim terbaik di alam semesta ini setelah para nabi dan para rasul. Ya, orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah mereka para sahabat-sahabat Nabi. Ya, kalau seandainya ada orang yang mendapatkan syafaat Nabi dari kalangan tabi'in atau dari kalangan kita sekarang ini, yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi siapa? Ya mereka para sahabat. Dan kesalahan yang mereka lakukan itu, kalau seandainya mereka ada kesalahan, ada dosa, ada maksiat, itu bandingannya dengan kebaikan yang mereka berikan untuk Islam dan kaum muslimin bagaikan samudra lautan yang terkotori dengan satu tetes air kotor saja, hanya seperti itu. Jadi tidak ada bandingannya, ya, kebaikan para sahabat, perjuangan mereka para sahabat untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, karena itu wajib untuk kita memuliakan mereka, mencintai mereka. Ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Ya, ini selain para nabi, ya, jelas wali tertinggi di sisi Allah adalah kenabian. Ya, mereka para nabi adalah orang-orang terbaik Allah. Ya, kemudian setelah para nabi siapa? Adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi punya sahabat semuanya. Nabi Musa ada sahabat terbaiknya, Nabi Isa ada sahabat terbaiknya, Nabi Nuh ada sahabat terbaiknya. Para sahabat punya sahabat terbaik. Tetapi dari sekian banyak sahabat-sahabat para nabi, yang terbaiknya adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yang terbaik dari sahabat Nabi itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khulafa Ar-Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin, keutamaan mereka itu sesuai dengan urutan kekhilafahan. Ya. Khulafa Ar-Rasyidin, siapa Khulafa Ar-Rasyidin itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, anak Ali. Jadi urutan keutamaan mereka para Khulafa Ar-Rasyidin sesuai dengan urutan kekhilafahan mereka. Pernah ada khilaf. Ya, pernah ada khilaf di awal atau di masa awal-awal tabi'in, ya. Yaitu mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol? Utsman ibn Affan atau Ali bin Abi Thalib? Mana yang lebih afdal? Utsman ibn Affan atau Ali bin Abi Thalib? Sebagian ulama mengatakan Ali.
sebagian ulama mengatakan Utsman. Ya. Kemudian istaqarral ijma'. Apa itu istaqarral? Kemudian berlakulah ijma'. Sepakat seluruh ulama bahwasanya Utsman lebih afdal daripada Ali. Urutan kekhilafahan adalah urutan keutamaan seperti itu. Jadi tidak dikatakan Ali lebih afdal daripada Utsman, dan itu pun, nah ini penting sekali ya. Dan itu pun hanya urutan keutamaan yang menjadi khilaf, bukan urutan kekhilafahan. Yang menjadi khilaf adalah urutan keutamaan, mana yang lebih afdol, Utsman atau Ali, ya, bukan urutan kekhilafahan. Maksudnya Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman. Inilah kesesatan Syiah. Ya, kalau yang kedua tadi itu kesesatan apa? Syiah yang meyakini Ali bin Abi Thalib lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman. Bahkan mereka bertiga ini merampas kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Ini tadi Anda bilang apa? Kesesatan Syiah. Sampai mereka menuduh Abu Bakar, Umar, Utsman dengan tuduhan-tuduhan keji. Ya, baik. Nah, jadi ulangi lagi. Jadi khilaf yang terjadi di awal-awal tabi'in itu khilaf tentang apa? Tentang keutamaan mana yang lebih afdal antara Utsman dan Ali, itu saja. Kalau Abu Bakar dan Umar jelas mereka semua sepakat Abu Bakar dan Umar lebih afdal daripada Utsman dan Ali. Ya, yang menjadi khilaf awal-awal tabi'in nih. Karena tabi'in itu terbagi menjadi tiga, tabi'in terbagi menjadi tiga. Apa terbagi menjadi tiga? Ada tabi'in senior, tabi'in sedang, tabi'in junior. Ada tabi'in senior, sedang, junior. Apa maksudnya? Bagaimana mereka membagi ini? Bukan. Tabi'in dibagi, ada yang senior, ada yang junior, ada yang pertengahan. Ya, umur hampir benar. Gimana umur maksudnya? Betul. Jadi seberapa mereka banyak bertemu dengan para sahabat dikatakan mereka senior. Ya, yang paling banyak ratusan sahabat, apalagi senior nih. Puluhan sahabat ya sedang. Kalau satu sahabat ya udah junior dia. Demikian pula tabi'ut tabi'in. Kapan dikatakan senior? Kalau banyak bertemu dengan para tabi'in. Kapan dikatakan sedang? Kalau cuma puluhan. Kapan dikatakan junior? Kalau cuma satu atau dua. Seperti itu. Ya, seperti misalnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, salah satu imam madhab. Beliau ini lahir tahun 80-an Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Di tahun 80-an Hijriah, di masa masih kecil atau remaja gitu ya, pernah melihat Anas bin Malik. Hanya cuma pernah melihat Anas bin Malik sholat saja, beliau sudah dikatakan tabi'in kecil. Abu Hanifah ini tabi'in kecil. Tidak dikatakan tabi'in kibar atau senior. Kenapa? Karena beliau cuma melihat satu sahabat, itu pun nggak pernah belajar, nggak langsung, cuma ngelihat sedang sholat kayak gitu aja. Ya, nah jadi tabi'in senior, Anda bilang tadi ada khilaf di antara mereka, adalah mana yang lebih afdol dari sisi keutamaan saja, Ali bin Abi Thalib kah, Utsman bin Affan kah? Itu dari sisi keutamaan diniyah, dari sisi keutamaan keagamaan, perjuangan untuk Islam, seperti itu. Ya, bukan tentang urutan kekhilafahan. Kalau urutan kekhilafahan itu adalah kesesatan Syiah, ya. Kemudian berlaku ijma'. Setelah itu berlaku ijma' bahwasanya Utsman lebih afdal daripada Ali. Urutan keutamaan sama dengan urutan kekhilafan. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi insyaallah ya, jadi jangan terkecoh sebagian orang-orang Syiah, mereka masuk dari sisi ini kemudian nanti menjatuhkan Abu Bakar dan Umar. Mereka pertama mengangkat keutamaan Ali bin Abi Thalib dulu, kemudian menjatuhkan, bahkan mereka tidak segan sebagian mereka yang menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagian ulama mengatakan kalau seandainya bukan karena Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib hanyalah penggembala kambing biasa. Ya, Ali bin Abi Thalib menjadi Ali bin Abi Thalib menjadi manusia terbaik keempat di alam semesta ini setelah para nabi dan para rasul itu karena sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan gitu. Tapi justru dibalik-balik oleh orang Syiah itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Nah ini panutan kita adalah mereka para sahabat. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengukur benar salahnya seseorang dalam beragama, apakah itu dilakukan oleh sahabat atau tidak. Ya, Rasulullah SAW mengatakan wasataftariqu iftaraqatil yahud ila ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ila thintain wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ila thalath wa sab'ina firqah kulluha fin nari ila wahidah. Telah terpecah orang Yahudi menjadi 71 golongan. Banyak kelompok, ormas-ormas, golongan-golongan, kelompok-kelompok Yahudi, partai-partai agama mereka itu terpecah menjadi 71 golongan. Orang Kristen berapa? 72 golongan. Ormas-ormasnya, ya partai-partainya, kelompok golongannya orang Kristen ada 72 golongan. Dan kata Rasulullah, wasataftariqu ummati, dan akan terpecah umatku, orang Islam. Ormas-ormasnya, kelompoknya, golongannya, partai Islamnya menjadi 73 golongan. Lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Semua yang ada di Yahudi ada di Islam. Ya, semua yang ada di Nasrani ada di Islam. Cuman Islam lebih unggul satu kesesatannya. Ya, kelompok sesatnya lebih satu daripada mereka semua ini. Ya, baik. Nah, dari 72 golongan tersebut ada satu yang selamat. Kata Rasulullah SAW. Siapa yang selamat itu semuanya di neraka, kata Rasulullah. 73 golongan itu semuanya di neraka. Ya, Rasulullah yang bilang ini ya, kelompok namanya taftariqu firqah. Yang namanya firqah itu adalah ormas, kelompok, golongan, partai. Bahasa Arabnya apa? Firqah. Firqah. Ya, akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka, kata Rasulullah SAW. Kecuali satu aja yang selamat dari 73 golongan itu. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Man huwa mithlu anal yaum wa ashabi, yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Itu kata Rasulullah. Yang Islamnya seperti Rasulullah dan para sahabat. Jadi patokan kebenaran itu apakah sesuai Islamnya dengan Islam Rasulullah para sahabat. Kenapa? Karena mereka para sahabat yang menyaksikan Al-Quran itu turun kepada Nabi, mereka yang mendengar langsung bagaimana Rasulullah SAW menafsirkan, menjelaskan Al-Quran tersebut, mempraktekannya, ya. Kemudian para sahabat mempraktekannya juga dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Dibenarkan. Radhiyallahu anhum wa radu an, sampai Allah ridho kepada mereka. Jelasin insyaallah ya. Baik. Nah, jadi jangan sampai ada orang yang merekomendasi dirinya itu sebaik sahabat atau bahkan lebih baik daripada sahabat. Ada, gimana itu? Ada nggak? Ada nggak? Ada syubhatnya, ada dalilnya. Ya, di masjid ya. Di masjidnya ada ya, coba duyutnya ada teman ada ini. Bukan coba duyut, di kopo tah. Nah, jadi apa namanya, masjid ngaji kitab ya, pada ngerokok penuh masjidnya dengan asap rokok, semuanya ngerokok di dalam masjid ya, ngasih penyakit kanker ke orang lain itu, ngasih penyakit serangan jantung itu ke orang lain, bikin orang lain impotennya nggak? Kayak masjid penuh asap, kita ini lebih baik daripada sahabat. Nah, kita ini lebih baik daripada sahabat. Bari ngaji. Kenapa? Karena memang ada hadis Nabi SAW yang mengatakan awaddu, aku ingin bertemu dengan ikhwani, dengan saudara-saudaraku. Awalasna ikhwanu ya Rasulullah. Bukankah
kami sahabatmu ya Rasul, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Ikhwani, saudaraku adalah mereka yang datang kemudian. Ya, kemudian ada riwayat mereka itu bisa beragama seperti kalian beragama dan pahala mereka itu 50 kali lipatnya kalian. Ya, 50 kali lipatnya mereka kalian. Kami atau mereka ya Rasulullah? 50 lipatnya kami atau mereka ya Rasulullah? Enggak, kalian, kata Rasulullah SAW. Itu urang, gimana urang cenah bari ngarokot. Ya 50 kali 50 kita ini lebih lebih afdol daripada para sahabat. Ya, 50 kali lipat lebih afdol daripada para sahabat. Tuh. Ingat ya, 50 kali lipat afdol daripada sahabat. Itu mungkin ada 1-2 ibadah yang dia lakukan. Tidak semua ibadah atau sampai tingkat iman dan tauhid ya para sahabat bisa dilampaui oleh mereka. Mendekatinya saja tidak. Ya, tapi mungkin bolehlah ada mungkin seorang dia sholatnya persis dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya saja tuh dari sisi zahirnya saja, imannya bisa nggak mendekati para sahabat, kekhusyuannya, bermunajatnya betul dia. Mereka para sahabat baca Al-Fatihah, baca surat Al-Kahfi, ada awan turun, awan bersinar, ya, awan mengeluarkan cahaya, berputar turun. Ya, malaikat ingin dengar surat Al-Kahfi dibaca oleh Usaid ibn Hudayr. Ya, maksudnya mereka itu memaknai ketika membaca surat Al-Kahfi atau baca Quran. Jadi betul-betul berkhusyuk ya, betul-betul bermunajat, betul-betul berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang itu yang sulit atau mungkin hampir tidak didapati oleh orang yang datang kemudian setelah mereka. Ya. Nah, jadi apalah mungkin ibadah yang itu dari sisi zahirnya bisa, tapi untuk kekuatan iman nggak akan mungkin. Atau 1-2 ibadah bisa lah, mungkin seperti kayak sedekah pun. Kan sedekah pun berkualitasnya kalau dia sedekah itu dilihat dari sisi keikhlasannya, tawakalnya, ya, kemudian harapan surganya. Jadi kayak gini. Dalam ibadah itu ada 3 ya, ada 3 yang kita lakukan dalam ibadah itu. Yang pertama, jadi cinta, harap, dan takut. Kan gitu? Cinta, harap, dan takut ini apa maknanya? Untuk Allah, harap surga, takut neraka. Ya walaupun berharap dari Allah, takut dari Allah, ya cinta kepada Allah. Tapi apa? Yang dimaksud dia ketika beribadah cinta kepada Allah. Apa maksudnya nih? Dia beribadah, dia persembahkan sepenuhnya hanya untuk Allah. Kemudian ada rasa harapnya. Rasa harap dari ibadah tersebut dia dimasukkan ke dalam surga. Ada rasa takutnya. Takut dia dari siksa neraka Allah. Ya. Nah, jadi setiap ibadah itu seperti seekor burung. Ada kepala, ada jangjang kanan kiri. Kepala itu adalah cinta, kanan kiri sayap burung itu adalah harap dan takut, kan begitu. Kalau nggak ada kepala, burung mati. Kalau patah sayap, burung pun jatuh. Ya, jadi setiap ibadah itu harus ada tiga rukun ini. Yang pertama dia cinta kepada Allah, maksudnya dia persembahkan itu untuk Allah. Ada juga harapan, ada juga takut. Harapan surga, takut dari neraka. Nah, ya, nah jadi tanda seseorang itu beriman juga, ya, Allah sebutkan di surat Al-Hasyr adalah dengan dia mendoakan orang-orang yang beriman sebelum kita. Ya, dengan doa apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang-orang beriman sebelum kami, dan jangan engkau jadikan penyakit dalam hati-hati kami, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi itu syarat, ya, syarat orang yang beriman adalah mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang sebelum.
Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Nabi Muhammad? Nama ayah beliau Muhammad bin siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Masya Allah, bin Ibn Hashim, satu lagi bin Abdi Manaf, Masya Allah, jazakumullah khair. Ya, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim ibn Abdi Manaf. Kalau kita pernah dengar Rasulullah itu Hashimi, nah itu nisbat ke buyut beliau. Ya, ke buyut beliau Hashim ibn Abdi Manaf. Ya. Nah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq wal itsm ma haka fi nafsika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Kita baca dulu hadisnya. Rasulullah berkata, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Dosa itu adalah yang membuat jiwamu gelisah dan engkau tidak ingin dilihat oleh manusia. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu taala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah berkata, jita tas'alu 'anil bir, Wabisah, engkau datang mau bertanya tentang kebaikan. Qultu na'am, iya ya Rasulullah. Qala istafti qalbak, tanyakan ke dalam hatimu. Al-birru matma'anna ilaihi nafs, kebaikan itu yang membuat jiwamu tenang. Watma'anna ilaihil qalb, yang membuat jiwamu tenang, itu pertama, yang membuat hatimu pula tenang. Wal itsm ma haka fin nafs, dan dosa itu yang membuat hatimu gusar. Wa taraddada fi sadri, dan membuat gelisah dalam dada. Wa in aftakan nas wa aftauk, sekalipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu, ya, memberikan jawaban untukmu. Haditsun hasan. Taib. Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama adalah albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Albir secara bahasa atau albir artinya bisa dimaknakan adalah kebaikan, ya. Kebaikan secara mutlak seperti itu. Karena itu anak yang berbakti kepada orang tuanya dikatakan bar biwalidain. Birrul walidain, apa itu? Berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Nah, tapi terkadang bir digandengkan dengan takwa, ya enggak? Ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya. Kalau albir digandengkan dengan takwa, seperti Islam digandengkan dengan iman, fakir digandengkan dengan miskin. Kalau disebut sendirian, mereka mengandung makna yang lain. Tapi kalau digandengkan, masing-masing memiliki makna sendiri. Ya, misalnya Islam dan iman. Kalau Islam, ya pasti mencakup iman juga. Kalau iman mencakup apa? Islam juga. Ya, kalau digandengkan antara Islam dan iman, masing-masing memiliki makna sendiri. Apa makna Islam kalau digandengkan? Terbalik, ya. Islam zahir, amalan zahir, sedangkan imanan hati. Kita lihat bagaimana rukun Islam dan rukun imannya. Rukun Islam semuanya adalah amalan zahir, dan rukun iman semuanya amalan batin, ya. Kemudian kalau fakir dan miskin, fakir mengandung makna miskin kalau disendirikan, miskin mengandung makna fakir. Tapi kalau digandengkan, masing-masing memiliki makna sendiri. Fakir itu yang keadaannya lebih berat daripada miskin, itu fakir. Ya, misalnya kebutuhan dia 2 juta atau 3 juta, ya, dan penghasilan dia 1 juta misalnya. Nah, itu fakir tuh. Kalau 3 juta kebutuhan dia
kebutuhan dia 3 juta, penghasilan dia 1 juta, nah itu fakir, atau 1,5 juta itu fakir. Miskin, kebutuhan dia 3 juta, dia hanya ada misalnya 2.500.000, 2.700.000, ya, nah itu miskin, atau 2.900.000 itu miskin. Nah, kurang-kurang ya sedikit gitu ya, itu miskin. Nah, kalau disendirikan, masing-masing mengandung makna yang lain. Nah, begitu juga albirru wat taqwa. Ya, albirru wat taqwa. Kalau bir disendirikan memiliki makna takwa. Takwa disendirikan memiliki makna albir. Ya, tetapi kalau digandengkan antara albirru wat taqwa, masing-masing mempunyai makna sendiri. Apa itu? Albir adalah mengamalkan kebaikan. At-taqwa adalah meninggalkan keburukan. Ya, albir adalah melakukan ketaatan atau menjalankan perintah Allah. At-taqwa adalah menjauhi larangan Allah. Tapi kalau digandengkan, albir ya, kalau dipisah ya, kalau dipisah, albir ia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Takwa juga apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi kalau digandengkan, maknanya sendiri-sendiri. Baik. Nah, ini untuk albirru, ya. Sedangkan yang disebutkan di sini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, albirru husnul khuluq. Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Padahal kan kebaikan banyak ya, yang diperintahkan oleh Allah kan banyak, ya. Atau kebaikan itu kan banyak, ya. Tetapi Rasulullah seakan-akan mengkhususkan akhlak yang mulia saja, ya, padahal kebaikan itu banyak. Nah, ini maksudnya seakan-akan semua kebaikan itu terfokus, terkonsentrasi pada akhlak yang mulia, ya. Seperti seakan-akan seperti itu, padahal ada yang lainnya juga. Seperti misalnya al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Kan enggak hanya wukuf di Arafah haji itu, ada mabit di Muzdalifah, ya, ada Ramyul Jamarat, ada manasik-manasik haji yang lainnya. Tetapi inti dari haji itu adalah apa? Wukuf di Arafah. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Seakan-akan ibadah itu hanya apa? Doa saja. Padahal ibadah banyak. Tapi memang tidak ada ibadah kecuali di sana ada doa. Misalnya berbakti pada orang tua ibadah bukan? Apa doa? Apa terselip doa dalam hati kita ketika kita berbakti pada orang tua? Nah, berharap dari kita berbakti pada orang tua tersebut, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah, ya semua dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, bisa dikumpulkan dengan mereka di surga, macam-macam, ya. Nah, jadi ada doa setiap kita berbuat baik. Nah, sekarang kita kembali. Kebaikan itu adalah husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia bisa kita bagi menjadi dua. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Allah, kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, ada dua. Akhlak kepada Allah ada dua. Ya. Seseorang dia dikatakan berakhlak baik kepada Allah apabila menjalani dua hal ini. Ya. Yang pertama adalah dia tidak memprotes hukum Allah. Dia tidak memprotes hukum Allah. Ya, atau mungkin 3 kali ya. Atau 2 juga. Dia apa yang datang dari Allah udah dia terima saja. Dia tidak protes. Kenapa sih Allah haramkan musik? Ya. Emang musik teh haram gitu?
Da ustad ge loba nu dangdutan. Ya, emang musik haram gitu. Madhab apa yang paling keras mengharamkan musik? Syafi'i. Semua ulama Syafi'iyah mengharamkan musik. Nggak ada kitab Syafi'iyah satupun yang menghalalkan musik. Nggak ada. Satu kitab Syafi'iyah yang menghalalkan musik, nggak ada. Ulama Syafi'iyah nih, yang menghalalkan musik, nggak ada. Semua ulamanya dan kitab-kitab ulama Syafi'iyah semuanya mengharamkan musik. Mereka ulama yang paling keras, ya, yang paling keras dalam mengharamkan musik. Ya, dari imam mazhab, semua imam mazhab yang 4 ini mengharamkan musik semuanya. Tetapi yang paling keras dalam mengharamkan musik adalah Al-Imam Syafi'i dan para ulama-ulama Syafi'iyah. Tetapi ada kasedah, ada kasidah, ada joget-joget, ya, peringatan, macam-macam peringatan-peringatan Islam. Tapi bari joget, bermusik, bergoyang, ya. Nah, mengakunya madhabnya Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah mengharamkan musik. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Ada di antara manusia yang menjual lagu-lagu dan musik-musik untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya, itu kata Allah di surat Luqman. Nah, kalau musik itu membuat seseorang semangat ibadah atau bikin lalai. Jangankan yang umum lah ya, musiknya lah ya. Yang Islami ini. Yang Islam, yang religi-religi. Ya, tambah semangat sholat enggak atau tambah hanyut dengan lagu dan musiknya? Tambah semangat sholat, ya. Tambah semangat sholat. Astagfirullahaladzim. Tambah lalai. Soalnya kayak gini nih, aneh berapa ya di masjid-masjid ada beberapa kali dapat ya. Ada kalau enggak masjid besar juga tuh di Cibaduyut. Anak Cibaduyut sering-sering sholatnya. Masjid, masya Allah, gede itunya. Masjid, lapangannya besar, ya. Di sebelah mau bikin acara nih, panggung gede deh. Kita sholat asar, sholat zuhur berjamaah. Itu sampai sepi. Ramenya sedang apa? Benerin panggung, dekor lah. Dekor panggung, bikin ini, cek sound. Kita sholat, mereka nggak sholat tuh. Mereka nggak sholat berjamaah maksudnya. Apakah Rasulullah pernah seperti itu? Walaupun nanti kasedahan misalnya ya, itu berarti melalaikan nggak? Melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah. Rasulullah berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, laki-laki. Ya, laqad hamamtu, hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Laqad hamamtu an amura rajulan bisalah. Jadi Bilal azan. Kemudian Rasulullah bilang, aku berkeinginan sekarang ini nyuruh satu sahabat untuk menjadi imam. Dan aku pergi bersama beberapa orang membawa obor untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Kira-kira sholat berjamaah di sini sunnah atau wajib? Sedang perang aja wajib sholat berjamaah. Komo kergogoleran. Ya. Kerdamol. Kira-kira lebih darurat mana itu? Ya. Sedang perang atau sedang kerja, sedang ngaso, sedang bikin dekor panggung. Ya, sedang perang saja ada namanya sholat apa? Sholat apa, Kang Rafa? Lupa namanya, ya. Kang Yoga tahu sholat apa? Atau apa Bu? Wah, masya Allah, Ibu, masya Allah, rajin taklim Ibu ya, masya Allah. Sholatul khauf, ya, sholat khauf, sholat di saat genting perang. Ya, bukan pas sedang perang-perang kayak gitu, bukan pas sedang adu pedang kayak gitu, bukan. Tapi ini sedang musuh berapa ratus meter ke depan lagi. Tapi belum mulai perang. Dulu perang itu sportif mereka ya. Jadi dari pagi sampai sore, Nanti sore udah selesai, pagi sampai sore. Sebelum perang itu mereka tuh ada duel dulu, mubarozah namanya.
sebelum perang rame ribuan orang lawan ribuan orang, itu ada mubarozah. Mubarozah itu 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3, nanti 2 pasukan berkuda lawan 2 pasukan berkuda, kayak gitu. Nah baru nanti rame-rame. Nah sebelum terjadi peperangan tersebut, misalnya zuhur, ya sholat dulu jamak takdim, atau nanti selesai perang asar jamak takhir, ya. Nah demikian pula ketika maghrib dan isya, maghrib sholat, isya sholat, seperti itu. Subuh sholat. Ini kalau musuhnya di depan kiblat, gimana sholatnya? Jadi ada 9 atau sampai 12, saya lupa, qadarullah, belum ana lihat lagi ya, 9 sampai 12 cara sholatul khauf. Ada cuman sholatnya cuma 1 rakaat itu. Zuhur 1 rakaat, subuh 1 rakaat. Ya imamnya tetap 2 rakaat. Ya ada seperti itu. Ya. Itu di saat perang genting. Jadi kalau seandainya sedang sholat, jadi kayak gini, ada Rasulullah sholat ya, imamin. Kemudian dibagi pasukan itu menjadi 2 shaf, ya. Rasulullah SAW sholat, ya semuanya ikut ruku, semuanya ikut ruku. Kemudian pas i'tidal, yang Rasulullah sujud, yang belakang nggak sujud nih, berdiri tetap. Yang hanya di shaf pertama saja yang ikut sujud dengan Nabi. Kemudian Rasulullah berdiri, langsung yang shaf kedua ini maju ke depan, yang shaf pertama mundur ke belakang, ya. Kemudian mereka ruku bareng, nanti yang Rasulullah sujud sampai duduk tasyahud itu hanya hanya jamaah shaf pertama saja. Shaf kedua tetap berdiri. Nah, pas tasyahud akhir semuanya langsung duduk tasyahud akhir. Jadi masing-masing 1 rakaat, Rasulullah 2 rakaat, kayak gitu. Itu ada cara yang seperti itu. Macam-macam ya. Sholatul khauf itu bermacam-macam. Nah, itu di saat genting perang. Kalau musuh tiba-tiba nyerang, mereka bukan melanjutin sholat, enggak. Mereka langsung ambil pedang mereka. Enggak. Jadi kita sedang sholat, ada kalajengking, ada ular, ada kelabang, binatang berbisa. Lain, bukan tetap sholat. Ambil kayu bunuh. Kita sedang sholat, ingat jam tangan masih di keran tempat wudhu. Batalkan sholat. Ambil jam tangan yang ada di keran. Kita sedang sholat, tas ditaruh di depan nih. Pas bangkit dari sujud, hilang, nggak ada. Udah kata maling, bukan lanjut sholat. Ya, memang seperti itu dalam Islam. Jadi bukan gempa yuk, lain terus sholat, lompat keluar gitu. Ya, jadi jangan sampai apa? Oh, saya mau sholat, saya mau tawakal sama Allah. Enggak, tawakal itu harus ada usaha. Ya, bukan hanya tawakal. Oh, mual. Ada orang mau mukul kita nih, sedang sholat nih. Ada orang mau nyerang kita tangkis. Ya, kita batalkan sholat. Wah, kemah mau ditangkis, mungkin bakal jadi batu, kikiu. Jadi ya enggak. Umar bin Khattab wali, ditusuk Umar bin Khattab perutnya. Ya, yang nusuknya orang Majusi, orang kafir. Enggak keras tuh badannya orang Majusi itu. Ya, nah dalam Islam itu bukan hanya sekedar tawakal saja, tapi harus ada apa? Usaha. Sekedar tawakal tanpa usaha mencela syariat Islam. Nabi Musa, bisa enggak beliau langsung oleh Allah dibelah lautan untuk Nabi Musa dan Bani Israil lewat? Bisa kan? Tapi Allah ingin Nabi Musa melakukan usaha sekalipun apa? Sedikit, dengan memukulkan tongkatnya ke laut. Apa? Tongkat mau pakai tenaga gimana pun enggak akan belah itu lautan, ya enggak? Tapi ada usaha sedikit. Maryam alaihissalatu wassalam berdarah-darah baru selesai melahirkan, haus, lapar, sendirian, nggak ada makanan. Apa kata Allah? Goyang pangkal pohon kurma. Pangkal teh akar, dekat akar tuh pangkalnya. Kalau mau ngoyak makan kita kersen nih kan. Kalau kita ambil makan yang di atasnya kan. Ya, itu bisa kita oyak itu. Kalau kersen kemual oyak, bener. Ya, tangkal kalapa. Jadi maksudnya berat nggak itu? Lebih berat nggak pangkal daripada ujung? Lebih berat pangkal kan?
ada usaha sedikit, berguguran, kemudian setelah itu buah-buah kurma untuk Maryam. Ada usaha. Maryam sedang ibadah-ibadah, sholat, doa, zikir, anggur datang. Gak ada usaha terkadang. Ada seperti itu, Allah kasih. Ada waktu di mana Allah ingin Maryam sedang kesulitan yang sulit, hanya dia bertawakal kepada Allah, tetap Allah ingin dia melakukan usaha walaupun sedikit. Ada seperti itu. Terkadang Maryam ya sedang sholat, sedang sendirian kayak gitu, datang buah-buahan. Nabi Zakaria bingung, ini dari mana Maryam? Dari Allah. Pun buahnya juga buah musim panas adanya di musim dingin. Musim dingin ya nggak mungkin ada itu gitu, kecuali Allah yang ngedatengin. Ada yang seperti itu memang. Ya, tetapi hukum asalnya kita tetap apa? Berusaha. Gitu ya. Rasulullah SAW bisa nggak pakai buruk hijrah? Bisa kan? Langsung Allah kasih buruk. Sekali lompatan sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Manglayang kamalabar meren ayat 40 kilo banyak. 40 kilo sampai 50 kilo. Itu sejauh mata memandang 50 kilo. Berarti cukup 10 loncatan buruk nyampe tuh ke Madinah tuh. 500 kilometer. Ya. Tapi dibuat sayembara untuk membunuh Rasulullah untuk membunuh Rasulullah SAW dan Abu Bakar, sampai Rasulullah sembunyi di gua Thur 3 hari nyumput di tempat itu, nggak bisa berdiri, nyumput 3 hari. Ya, nah jadi dalam Islam selain bertawakal, seorang Muslim dia harus berusaha, nggak hanya kumaha engke kumaha gitu. Baik. Nah, jadi yang pertama, akhlak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak boleh memprotes syariat Allah. Apa yang Allah tetapkan wajib untuk dia terima, ya. Ini yang pertama itu harus dia terima. Jadi yang pertama ini terbagi menjadi 2 sebenarnya. Yang pertama dia tidak boleh memprotes, ya. Yang kedua dia menjalaninya dengan kelapangan gitu. Ya sholatnya senang harusnya, jangan terpaksa gitu. Ya puasa teh harusnya dengan lapang, jangan terpaksa. Misalnya ada atasan nih, bawahan bilang, oh ini atasan membuat peraturan kayak gini. Enggak, ini saya nggak bisa kayak gini mah. Itu berakhlak nggak ke atasan? Tidak berakhlak kan? Tetap dijalankan oleh bawahan ini, tapi dengan dumel. Itu berakhlak nggak? Tidak berakhlak. Jelas itu insya Allah. Ya, nah jadi akhlak kepada Allah adalah dengan dia menerima sepenuhnya syariat Allah dan dia laksanakan dengan kelapangan hati. Ini baru dia berakhlak kepada Allah. Ya. Satu lagi, kapan seseorang berakhlak kepada Allah? Apabila dia menerima sepenuhnya takdir Allah. Kan nggak semua ketetapan yang Allah takdirkan kepada kita itu baik kan? Ada yang namanya takdir baik, ada yang namanya takdir buruk. Takdir buruknya seperti apa? Nya eta naon misalnya. Ada yang meninggal dari sanak famili kita yang kita cintai, ya enggak? Ada apa lagi? Sakit, ya, apalagi? Nasallallahu ya, kecelakaan, legit duit, aduh, ya bocor imah. Ya, maksudnya adalah hal-hal yang itu tidak kita sukai ya kan? Tapi itu ketetapan Allah untuk kita enggak? Kapan Allah tetapkan itu untuk kita? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Allah kehendaki itu. Tapi ingat, semua ketetapan-ketetapan yang itu musibah, buruk untuk kita, itu yang itu buruk itu yang kita lihat dari sisi kita gitu. Dari sisi Allah semuanya itu baik. Ya, dari sisi Allah semuanya itu baik. Ketika kita ditimpa sakit, itu ada kebaikan dari Allah untuk kita, tanda cinta Allah kepada kita. Allah kasih kita sakit, Allah kasih kita musibah.
Idza ahabballahu imra'an yusib minhu. Apabila Allah mencintai seseorang, Allah timpakan kepadanya musibah. Tanda cinta. Kenapa? Allah ingin gugurkan dosa-dosanya, Allah ingin tinggikan derajatnya. Kalau Allah mencintai seseorang, ajjala lahul uqubata fid dunya. Allah akan segerakan timpakan ujian untuk dia di dunia. Kalau Allah membenci seseorang, Allah akhirkan siksanya nanti di akhir. Dibuat di dunia ini senang terus dia. Ya, itu tanda Allah benci pada seorang. Faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht, kata Rasulullah. Siapa yang ridho dengan keputusan Allah, untuk dia ridho Allah. Siapa yang kesal dan marah, untuk dia murka Allah. Dan ingat, kapan kita harus sabar? Kapan kita harus sabar ketika datang musibah tersebut? Iya, ketika hentakan pertama, ketika kali pertama musibah itu datang, langsung kita husnudzon, langsung kita sabar, langsung kita innalillah. Ini sudah takdir Allah. Ini yang terbaik untuk Allah. Ini yang terbaik untuk kita dari Allah. Ya, ya. Kata Rasulullah, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu di kali pertama tertimpa musibah. Enggak setelah berapa hari baru sabar. Enggak. Kucing makan anak ayam. Ayam berkokok. Bukan ayam berkokok. Kalau misalnya ayam bunyi terus kehilangan anaknya. Apa bahasa Indonesianya? Berkotek. Ya, berkotek. Oh, sama gitu berkoteknya. Maksudnya kan ada kotek ayam hilang anak tuh. Mungkin ya. Ya begitulah, hilang anak dia berkotek terus tuh. Berkotek terus gitu. Asa kumaha gitu. Nah, ya. Tapi setelah berapa hari sabar kan itu. Ayam tersebut binatang lah, dia ngelihat bagaimana misalnya kambing atau misalnya banteng melihat anaknya dimakan oleh singa, oleh harimau misalnya. Dia melihat, ya setelah itu dia sedih, setelah itu biasa lagi tuh. Nah ini maaf ya, ini ucapannya para ulama ya, bukan dari ana ya. Ucapan para ulama, kalau sabarnya itu setelah sekian hari, maka sabarnya sabar mereka ini, sabarnya sabar binatang itu, kata itu. Tapi kalau kita orang Islam, sabarnya harus di kali pertama tertimpa musibah. Jelas itu insyaallah? Ya, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ya, baik. La yazalul bala fi mu'min fi ahlihi wa malihi wa nafsihi hatta kharaja min dunya wa laysa khati'ah. Terus bala akan menimpa seorang mukmin pada dirinya, keluarganya, hartanya sampai dia keluar dari dunia ini tidak lagi membawa dosa. Karena dosanya udah gugur karena musibah yang menimpa dia. Karena itu Rasulullah kalau terkena sakit bukan apa yang beliau ucapkan? Kalau Rasulullah terkena sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaan kita. Mau sakit, alhamdulillah. Seperti itu. Ya, nah ini baru akhlak yang mulia. Tadi apa? Kalau dibilang 3 lah ya akhlak mulia kepada Allah itu, yang pertama tadi apa? Tidak memprotes hukum Allah. Ya kata Allah kayak gini. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakunu lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah memutuskan suatu perkara, mereka punya pilihan lain. Dan siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu ya Muhammad, sungguh mereka belumlah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apapun yang mereka perselisihkan. Ya. Kemudian tidak ada rasa berat hati pada mereka dan mereka benar-benar berserah diri. Nah, ini adab. Syariat Allah nggak haram, musik teh haram. Ya, alhamdulillah. Harus lapang. Ya, ini haram, lapang. Yang diharamkan mana yang lebih banyak? Yang dihalalkan atau yang diharamkan? Yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada diharamkan. Dan mesti apa yang diharamkan itu ada badal dalam Islamnya. Nggak mungkin
Misalnya diharamkan zina, ada nikah. Diharamkan babi, ada jauh lebih banyak lagi makanan-makanan yang enak. Ya, betul. Diharamkan khomer, ya ayah jus, ada ini dan itu kan. Mesti semuanya. Ya, tidak ada yang diharamkan oleh Allah mesti ada apa? Badal. Itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, bahkan jauh lebih banyak dan lebih nikmat. Ya, taib. Ya. Tadi yang pertama, yang kedua apa? Menjalaninya dengan kelapangan, bukan dengan terpaksa, bukan dengan dumel kayak gitu. Yang ketiga, ya, nah itu menerima ketetapan Allah, takdir Allah ya. Sabar, kalau bisa itu sabar mah harus. Lebih dari itu apa? Pak betul, ridho. Ya, kalau ridho itu stabil hati itu, beda. Kalau sabar masih ada perih, masih ada perih. Nah kalau ridho itu stabil dia, ya. Nah kalau tiga apa? Lebih tinggi dari itu? Syukur. Timpa musibah, syukur malah. Tadi alhamdulillah ala kulli hal. Seperti itu. Ini berakhlak pada Allah. Yang kedua, berakhlak kepada makhluk, ya. Dan itu adalah kebaikan, ya. Bagaimana berakhlak kepada makhluk? Tiga. Berakhlak kepada makhluk itu tiga. Yang pertama adalah kaful adha. Kapan seseorang dikatakan berakhlak mulia? Kalau dia punya tiga hal ini. Dia menunaikan tiga hal ini. Yang pertama adalah kaful adha, yaitu kaful adha, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Ya, atau yang pertama adalah tidak mengganggu orang lain, seperti itu. Ya. Tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itu sebenarnya orang Islam, ya, kata Rasulullah SAW, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Dia nggak cela, dia nggak maki, nggak gibah, nggak gunjing, nggak namimah. Ya, dia tidak menyakiti dengan lisannya. Oh, saya mah cuma nulis doang, komentar, sama. Nggak usah komentar-komentar yang jelek-jelek, nggak usah. Ya, tahan diri, tidak mengganggu orang lain. Ya, bahkan sedekah yang paling ringan, apa itu? Diam, masya Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuf syarraka anin nas sadaqatun minkalaka. Ya, jaga kejahatanmu untuk orang lain, maka itu sedekah dari dirimu untuk dirimu. Kita udah gatal nih ingin ngebumbuin gibah nih. Kita udah gatal ingin ngejailin orang nih. Nah kita tahan, kita gatal ingin komentar nih. Kita tahan diri kita, itu bentuk sedekah dari diri kita untuk diri kita sendiri. Ya. Nah ini yang pertama adalah tidak mengganggu orang lain. Nah, tidak mengganggu orang lain yang pertama. Yang kedua adalah dia anak gitu? Oh bukan ya. Tidak mengganggu orang lain, apalagi yang lebih daripada itu. Mengganggu orang lain itu apa? Tiga ya. Tiga kezaliman pada orang lain, harta, kehormatan, darah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram. Ya. Jadi tidak boleh kehormatan seorang muslim dijatuhkan. Ya, tidak boleh harta seorang muslim itu diambil. Walaupun 1.000 perak, walaupun hal yang remeh, walau qadiban min arak, walaupun hanya setangkai siwak. Man iqtata amalan mar'i muslim huwa fiha fajr yarqallahu wa huwa alaihi ghadban faqad awjaba lahu nar. Siapa yang mengaku-ngaku satu barang itu adalah milik dia, padahal itu bukan milik dia, berarti pencuri kan? Mencuri. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepada dia. Allah haramkan surga untuknya. Wajib dia masuk neraka. Ya Rasulullah, walaupun qadiban min arak. Qadiban min arak ini apa kalau contohnya di sini? Setangkai siwak. Yang gampang kita cari di kebun kita apa itu? Pucuk sampo, ya. Pucuk sampo kita udah ambil pucuk sampo no, sana sampo batur, ini sampo kitanya
Maksudnya kita udah ambil sampo itu kan banyak, bahkan jadi semak gitu, jadi udah kita ambil nih, taruh diambil sama orang. Ya, nggak ada harganya itu, nggak ada harganya, 3.000 perak paling. Ya, satu ikat itu. Ya, diambil. Walaupun setangkai siwak itu ya Rasulullah, yang gampang kita ambil lagi gampang. Untuk kita cari lagi itu gampang, nggak sulit. Tapi udah kita ambil, kita taruh di mana diambil sama orang. Walau qadiban min arak, walaupun hanya setangkai siwak, dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepada dia. Itulah harta seorang muslim. Ya, nah apalagi yang lebih daripada itu. Ya, sendal, apalagi sepatu, ya, motor, motor, sertifikat, apalagi, ya, nah apalagi yang lebih dari itulah, nah, lebih parah lagi tentunya. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi itu panjang lagi, kalau itu ceritanya agak panjang. Jadi hati-hati ya harta seorang muslim. Jangan mendolimi saudara kita muslim. Tadi ada satu hadis lupa pada sampaikan. Jadi harta, kehormatan, sampai ada ibu-ibu ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu sholatnya cuman yang wajib aja, puasanya yang wajib aja, tapi nggak pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya, tengiring ngagibah, ya nggak suka, nggak judes gitu. Kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia di surga. Ada satu lagi ibu-ibu rajin sholatnya, sampai dikatakan oleh sahabat ini, la yudaniha ahad, tidak ada yang menyainginya ya Rasulullah. Sampai sahabat laki-laki pun kalah dengan ibadahnya ibu ini. Puasanya gitu juga. Walakin tu'dhi jaroha bilisaniha, tetapi dia suka ngeganggu tetangga dengan lisannya. Kata Rasulullah, hiya finnar, dia di neraka. Coba. Ya, jadi jangan ganggu orang, jangan ganggu orang. Ya, jangan ganggu orang. Itu akhlak yang mulia yang pertama. Ya, baik terkait harta, ya, atau orang yang perang saya nggak jadi mati syahid karena ngambil tali sepatu. Subhanallah. Tali sepatu paling berapa? Nggak ada 5.000 peraknya nggak? Karena mencuri, maksudnya mencuri. Itu harusnya harta ghanimah, rampasan perang yang akan dibagi-bagikan untuk kaum muslimin, para prajurit. Enggak, diambil duluan, dia korupsi gitu, dikorupsi. Ya, enggak jadi masuk surga, coba. Baik. Ya, nah ini yang pertama. Apa namanya? Terkait kehormatan, harta, kemudian darah ya. Yang kedua, dari akhlak yang mulia adalah badlun nada, yaitu berbagi kebaikan. Ya, memberi kebaikan. Badlun nada. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyiq tamrah. Jauhilah api neraka, atau jauhkanlah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Kurma dibagi dua, ya, setengah dia makan, setengah lagi dia sedekahkan. Kalau ayam, anak tanya tadi malam ke santri ya, kalian ada nggak potongan apa namanya, potong bala-bala gitu, bagi dua, ya, beli bala-bala bagi dua sedekah. Oh ada banyak. Nah contohnya kayak gitulah, contohnya seperti itu. Misalnya dia berbagi walaupun hanya dengan setengah bala-bala, potong dua, setengah untuk teman kita, setengah kita makan. Ya, minum setengah kita ambil, setengah lagi dia minum. Ya, taib. Walaupun hanya dengan setengah butir kurma, jauhkan diri kalian dari api neraka. Maksudnya berbagi, kita berbagi. Kata Rasulullah SAW, al-Islam al-afdal, Islam yang paling afdal itu adalah tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau bagi-bagi makanan, engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Itu Islam yang terbaik. Ya, berbagi. Nah, apalagi yang lebih daripada itu.
Ya, apalagi yang lebih daripada itu, wakaf. Ya, luar biasa, wakaf. Ya, sodakotun jariyah, sedekah jariyah. Seseorang sudah meninggal sekalipun mengalir terus, wakaf masjid, ya wakaf madrasah. Setiap orang sholat sujud di masjid tersebut, setiap orang beribadah, baca Quran, zikir, istighfar, semuanya kembali ke orang yang wakaf. Ya, sodakotun jariyah, sedekah jariyah. Nah, kita perlu amalan yang nggak putus, ya. Umur pendek, eh, yang kita hadapi di alam akhirat berat, berat, ya, panjang, 50.000 tahun kita duduk, kita berdiri. Baik. Nah, kemudian yang terakhir dari akhlak yang mulia adalah tolaqatul wajah, yaitu wajah yang berseri. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ko akhaka biwajhin toliq. Jangan engkau remehkan sekecil apapun kebaikan sekalipun engkau hanya tersenyum di hadapan saudaramu. Ya. Kalau kita senyum, orang senang nggak? Husnudzon nggak orang sama kita? Mun baeud kumaha jemedud gitu. Ya orang, wah ya kenaon ya. Ya, orang bersuudzon kepada kita tuh. Ya, walaupun mungkin ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah dilihat oleh sahabat kecuali berhadapan nih, kecuali Rasulullah selalu senyum. Ya, sampai Amr ibn As Amr bin As ini waktu di Mekah, ya, ini orang termasuk orang yang paling cerdas Arab, ya. Amr bin As, Mughirah bin Syu'bah, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Amr bin As ini eh, cita-cita paling puncaknya adalah membunuh Nabi SAW. Orang yang paling dibencinya ketika masih kafir adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Kalau aku mati pada saat itu, kata Amr bin As, maka aku pasti menjadi penghuni neraka. Ya. Kemudian Allah berikan Islam kepadaku. Ya. Tidak pernah aku melihat, tidak pernah bola mataku dipenuhi dengan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking segannya diriku kepada beliau. Tidak ada manusia yang lebih aku cintai daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan aku mati pada saat itu, berharap aku masuk surga. Maksudnya beliau ini, ya, kalau saya benci masuk Islam. Kemudian Rasulullah Amr bin As setiap lihat Rasulullah, kemudian Rasulullah senyum. Sampai kegeeran nih, maksudnya, wah ini kayaknya Amr bin As nih yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, soalnya senyum terus. Ditanya oleh Amr bin As, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Ya Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Ya, istriku Aisyah. Kalau laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, ayahnya. Ayahnya yaitu Abu Bakar. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Umar. Kemudian siapa lagi? Utsman. Bisa teka sebut. Udah akhirnya gak dilanjut tanya lagi. Jadi maksudnya seperti itulah wajah Nabi ketika beliau bertemu dengan sahabat beliau, ya. Jadi senyum dan sepenuh badan. Nggak sepenuh badan, kalau ngobrol tuh sepenuh badan. Nggak kumaha, nggak kayak gitu, kumaha gitu. Jadi nggak menoleh, sepenuh badan. Nah, seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini akhlak yang mulia. Ya, albirru husnul khuluq. Wal itsm ma haka fi nafsika. Sedangkan dosa itu adalah apa yang membuat hatimu gusar, gelisah. Ya, yang membuat hati gelisah. Karena ada fitrah. Fitrah itu naluri yang Allah berikan kepada setiap yang terlahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi fitrah ini bisa rusak, naluri ini bisa rusak. Ya, seseorang asalnya maksiat pertama masih malu-malu, takut-takut,
Ya, kemudian maksiat yang berikutnya sudah mulai kurang takut dan malunya, ya, sampai dia berulang kali setelah lama nggak ada lagi rasa takutnya, nggak ada lagi rasa malunya, ya, bahkan dia share, dia sebar dosa dan maksiat yang dia lakukan itu. Ya, sampai pada puncaknya dia ingin mendapatkan celah caci orang dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ya, sudah saking hitam hatinya. Ini sudah kita bahas ya di dampak buruk maksiat. Ya, jadi nah, yang bisa dijadikan patokan untuk hadis ini, dosa itu adalah yang membuat hatimu gusar, itu yang belum rusak hatinya dengan maksiat. Ya, orang ini orang yang taat, orang yang baik. Kalau dia mau melakukan sesuatu, ini boleh nggak ya? Ya, ini boleh nggak ya? Nah, itu udah nggak benar tuh biasa tuh. Ya, jadi tidak dia cocok-cocokkan dengan hobinya. Wah, ini mah hobi saya. Kayaknya mah benar nih, enggak. Wa karita ayat toni alaihin nas, ya. Dan dosa itu adalah yang orang tidak mau melihatmu, atau dan engkau tidak ingin dan engkau tidak ingin orang tahu, gitu ya. Dan engkau tidak ingin orang tahu. Ya, itulah dosa. Ya. Misalnya kalau kelihatan itu oleh orang, dia mungkin dia malu, ya, atau dia akan direndahkan oleh orang, ya. Nah, yang seperti ini adalah dosa. Nah, kita lanjutkan yang setelahnya lebih detail lagi, datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sahabat Nabi bernama Wabisoh ibn Ma'bad. Wabisoh. Ya, aku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya. Sebelum itu Rasulullah bilang kepada Wabisoh, engkau yang mau bertanya atau aku yang mau mengabarkannya kepadamu? Maksudnya sebenarnya Wabisoh ini mau bertanya, tetapi Rasulullah sudah tahu apa pertanyaan Wabisoh tersebut, sehingga Rasulullah bilang, engkau yang mau bertanya atau aku akan sampaikan, ya, sampaikan saja ya Rasulullah. Jadi bukan artinya Rasulullah SAW ini tahu ilmu gaib secara mutlak, ya, enggak. Tapi wahyu Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, enggak semua perkara gaib, enggak. Ya, maksudnya ada hal-hal yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi SAW, seperti akan keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Yajuj wa Majuj, itu semua perkara-perkara gaib enggak? Perkara-perkara gaib. Ya, kemudian sebagian sahabat misalnya di saat itu kaum muslimin dalam keadaan susah-susahnya, ya, dalam keadaan susah-susahnya, tapi Rasulullah SAW mengatakan kita akan menguasai Romawi dan Persia. Kemudian pernah Rasulullah SAW diperlihatkan timur dan baratnya bumi ini. Innallaha zawaliyal ard masyariqaha wa magharibaha. Allah memperlihatkan kepadaku, zawah itu perkecil kayak peta gitu, dibuat peta gitu. Ya, diperkecil. Allah perlihatkan kepadaku timurnya bumi ini sampai ke baratnya. Wasayablughu mulku ummati ma zuwiya liminha, dan akan sampai kerajaan umatku apa yang Allah perlihatkan kepadaku dari timur ke baratnya. Ya, ternyata benar. Sekarang kan kekuasaan Islam itu dari timur ke barat. Ya, dari yang sekarang Soviet lah, Chechnya, atau Azerbaijan. Azerbaijan itu lebih jauh nggak ya dari Chechnya ya? Pokoknya di timur banget nih. Ya, Azerbaijan, Chechnya itu sangat timur. Ya. Sampai ke baratnya. Barat apa? Spanyol. Wah, Spanyol ya Maroko. Ya. Kekuasaan kok Islam dari situ, dari ujung Azerbaijan sampai ke Spanyol, ya, Asia Tengah nih, ya, semuanya adalah kekuasaan
kaum muslimin. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan artinya Rasulullah SAW itu selalu tahu perkara gaib. Kalau Rasulullah tahu perkara gaib, maka beliau akan mengatur siasat ulang perang Uhud. Ya nggak, perang Uhud beliau kalah nggak? Ya, kan pertama menang, kemudian apa? Kalah setelah itu. Ya, kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertahan di satu tempat mencari kalung Aisyah. Aisyah nyari kalung, Rasulullah nyari kalung, nyari kalung Aisyah yang jatuh, hilang. Kalau tahu perkara gaib, Rasulullah tahu, oh itu di situ tempatnya, kan gitu. Rasulullah nggak tahu perkara gaib. Ya, kemudian Rasulullah SAW pun ketika dituduh Aisyah radhiyallahu taala anha selingkuh, Rasulullah nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, Rasulullah nggak tahu mana yang benar. Nah, jadi intinya Rasulullah itu tidak tahu perkara gaib. Ketika ada seorang anak perempuan mengatakan wa indana nabiyyun ya'lamu ma fil ghadi, dan kita punya nabi tahu perkara besok. Oh, diingatkan Rasulullah, jangan kau katakan seperti itu. Ya, Rasulullah tidak tahu perkara gaib, ya. Nah, ini hanya wahyu saja disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu atau diwahyukan kepada Rasulullah SAW sampai beliau tahu apa yang mau ditanyakan oleh Wabisoh itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ditanyakannya apa sih kebaikan itu? Nah, akhirnya Rasulullah menyampaikan, jika tas'alu anil bir, engkau datang wahai Wabisoh untuk bertanya tentang kebaikan kan? Ya. Qultu na'am, iya betul ya Rasulullah. Aku sebenarnya ingin tanya kepadamu apa saja kebaikan itu gitu. Qala istafti qalbak. Kata Rasulullah SAW, minta fatwa ke hatimu. Ya, minta fatwa ke hatimu. Itu kata Rasulullah. Albirru matma'annat ilaihi nafs watma'anna ilaihi qalbu. Kebaikan adalah yang jiwamu tenang dengannya dan hatimu tenang juga dengannya. Ya. Tadi Anda bilang, ini kalau yang hatinya masih baik, terjaga, ya, masih baik, terjaga, perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan. Nah, untuk hal-hal yang masih belum tahu perkaranya, ya, yang belum tahu perkaranya, dia ini nggak sempat nanya ke ulama nih. Jadi kayak gini, bukan artinya oh tanya, nggak perlu tanya ke ustadz dong kalau kayak gini mah, tanya we langsung ke hati terus, bukan kayak gitu. Ini tahap akhir. Ini tahap akhir. Jadi yang pertama, kalau kita tidak tahu hukum suatu perkara, perintah dari Allah adalah untuk kita tanyakan kepada ahlul ilm. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ulama apabila kalian tidak tahu hukumnya. Hukum pekerjaan, hukum makanan, hukum minuman, hukum ini dan itu. Nggak tahu hukumnya, tanyakan ke ulama. Ya, kemudian minta hujah, ya, minta dalilnya. Ya, minta dalilnya. Kemudian ya, kalau seandainya tidak ada cukup waktu kita untuk bertanya ke ulama, nggak ada yang bisa kita tanya nih, nggak cukup waktu, kita harus menentukan cepat, gitu ya. Nah, barulah pada saat itu istafti qalbak, ya, minta fatwa ke dalam hatimu. Ada gelisah nggak nih? Ada gusar nggak? Atau tenang nggak hati? Ya, seperti ada kejadian ya, seseorang dia kerja di tempat riba, kemudian bertobat, dia keluarga, ya didukung sama istrinya, betul, kita nih lebih berkah sepertinya kalau pas enggak ya nggak kerja di tempat itu, udah susah akhirnya hidupnya, ya keluar dari tempat riba, ya merosot lah, uang tabungan habis, ya sampai tingkat ya sulit ya, ada tawaran lagi dari bos ribanya, udah datang aja lagi, kerja lagi aja, dan saya naikkan juga gajimu itu, ya jabatanmu naik juga. Bilang ke istrinya, gimana ya, kira-kira udah darurat modalnya, udah darurat modalnya. Enggak, jangan mas, katanya, jangan, ya kita udah
bahagia walaupun seperti ini, tapi kita merasakan kebahagiaan, nggak hampa, nggak kosong hati kita. Tapi kita kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh iya juga ya, kata istrinya tuh kepengaruh juga istrinya. Tapi tanya Ustadz dulu katanya. Tanya Ustadz dulu. Tanya anak Ustadz. Pokoknya tetap hatinya mereka ini berdua hatinya apa? Nggak lapang tuh, nggak tenang hati mereka berdua nih. Tanyalah ke Ustadz. Ustadznya tegas-tegas juga Ustadz ya. Ustadz, kadang-kadang kami seperti ini. Ada tawaran lagi saya untuk masuk riba. Oh ya, terus boleh nggak Ustaz? Saya udah darurat ini. Sampai setingkatan itu udah darurat, kata Ustaz. Emang dosanya apa riba itu? Ya paling kecil dosanya seperti berzina dengan ibu. Hah? Apa? Gimana? Kata Ustaz itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Apa? Ulangi lagi, sekali lagi. Kata Ustaznya. Ya, baru tersentak dia. Gimana? Hukum dosanya paling ringan adalah berzina dengan orang tua sendiri. Ya, gimana dosanya kayak gitu? Ya, mau darurat seperti apa? Ya, akhirnya ya Allah kemudian dia tinggalkan dan Allah bukakan kemudian. Jadi semakin seseorang itu menghadapi kesulitan dan dia betul-betul meninggalkan yang haram itu karena Allah dan dia sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia hanya minta pertolongan kepada Allah, seberapa dia memohon kepada Allah seberapa dia kuat minta pertolongan kepada Allah, nah pada saat itulah sudah dekat pertolongan Allah, ya. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sampai ketika para rasul mereka sudah merasa putus asa. Ya, coba para rasul, mereka sudah merasa putus asa. Kemudian mereka bakal didustakan oleh kaumnya. Ja'ahum nasruna, langsung datang pertolongan Allah. Ya, jadi sampai kapan kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, yang jiwa pokoknya tenang, yang bukan mencari-cari pembenaran ya, mencari-cari ketenangan. Oh ini kayaknya cocok nih, enggak. Wal itsm mahaka fi nafs, dan dosa itu apa yang membuat hatimu gelisah. Wa taraddada fi sadr, ya, yang membuat gusar dadamu, yang enggak tenang. Wa in aftakan nas wa aftauk, sekalipun orang-orang berfatwa kepadamu, mereka menjawabmu. Nanya, apa hukum musik? Ke ustadznya, abdi ge cenah karaokean kene. Nah, berarti apa kata ustadz itu? Boleh nggak? Boleh, kata ustadz itu. Ustadz yang lain, itu saya punya gitar, ya, saya punya ini, punya itu. Ustadz ini bolehin. Tapi hatinya tetap tenang. Hatinya tetap tidak tenang, tetap gelisah. Berarti apa? Walaupun mereka ini memfatwakan boleh, hati kita nggak tenang, itu udah nggak benar itu. Jelas itu ya. Nah, jadi kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.